Selamat datang dalam pembahasan materi manajemen keuangan dengan topik Agency Theory. Disusun oleh I. Dewa Gede Sayang Adiyatnya, nomor induk mahasiswa 2520954. Agency Theory menjelaskan konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Konflik muncul karena tujuan yang berbeda dan informasi yang tidak simetris antara kedua pihak. Masalah utama dalam agency theory adalah bagaimana mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi dan kinerja optimal. Menurut agency theory, hubungan antara prinsipal dan agen diwarnai oleh agency cost, pati biaya keagenan, yang timbul karena ketidakcocokan konflik kepentingan antara tujuan pemegang saham dan manajer. Agency cost atau biaya keagenan mencakup biaya pengawasan untuk memastikan manajer bekerja sesuai kepentingan pemilik, biaya insentif untuk menyelaraskan tujuan, dan biaya kehilangan nilai akibat keputusan manajer yang tidak optimal. Monitoring cost, biaya monitoring. Pemilik atau pemegang saham harus mengeluarkan biaya untuk memonitor kinerja manajer, seperti biaya audit atau pengawasan internal. Bonding cost, biaya pengambilan keputusan. Agen mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk meyakinkan prinsipal bahwa tindakan mereka sejalan dengan kepentingan pemilik. Conflict of interest atau konflik keagenan muncul ketika agen tidak bertindak berdasarkan kepentingan pemilik, perbedaan preferensi risiko, orientasi jangka pendek, dan akses informasi memperbesar potensi konflik ini. Manajer mungkin lebih tertarik untuk mengoptimalkan gaji dan tunjangan mereka daripada memaksimalkan nilai perusahaan atau kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mungkin lebih tertarik untuk mengejar keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Agency theory menawarkan beberapa mekanisme untuk menangani konflik keagenan. Di antaranya, memberikan insentif yang sejalan dengan tujuan perusahaan, meningkatkan pengawasan melalui audit dan laporan berkala, serta memperkuat tata kelola perusahaan untuk mengurangi peluang penyimpangan manajerial. Studi kasus Agency Theory PT Barito Pacific Tbk, perusahaan yang bergerak dalam sektor energi dan petrokimia, serta konsolidasi bisnis seperti properti dan perkebunan. Dalam konteks ini, PT Barito Pacific dapat menjadi contoh yang relevan dalam studi keagenan. PT Barito Pacific menggunakan skema Management and Employee Stock Ownership Program, MSOP atau SOP, yang mengalihkan sebagian kepemilikan saham kepada manajer dan karyawan dengan harapan bahwa mereka akan lebih terikat pada tujuan jangka panjang perusahaan. PT Barito Pacific juga menerapkan kontrak berbasis kinerja, performance-based contracts, yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan dengan mendesain insentif yang jelas, di mana manajer mendapatkan kompensasi berdasarkan pencapaian target kinerja jangka panjang. Ini dijelaskan pada renumerasi laporan tahunan 2024. PT Barito Pacific memainkan peran kunci dalam mengawasi keputusan manajerial dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan selalu selaras dengan kepentingan pemegang saham. Dengan dewan komisaris yang kuat, dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang mengurangi potensi keputusan yang tidak menguntungkan bagi pemegang saham. Kesimpulan teori keagenan. Konflik keagenan dalam PT Barito Pacific dapat diminimalkan melalui kontrak yang jelas, seperti penerapan insentif saham, MSOP atau SOP, dan kontrak berbasis kinerja yang jelas. Selain itu,
pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris, dan transparansi keuangan juga merupakan langkah-langkah penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan pendekatan ini, PT Barito Pacific dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan.